Penjadwalan CPU merupakan suatu pengaturan proses-proses yang ada dalam CPU. Penjadwalan CPU merupakan hal yang sangat penting karena menentukan performa dari sebuah CPU. FCFS merupakan sebuah penjadwalan di mana proses yang pertama datang akan dilayani terlebih dahulu, di mana sebuah proses yang sedang dikerjakan harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu baru melayani proses lainnya. Pertama-tama di sini saya akan membuat penjadwalan CPU dengan menggunakan FCFS. Nah, di sini kita bisa memilih compiler. Kemudian di sini ada program source. Nah, di bagian ini kita bisa memasukkan algoritma. Di sini saya udah punya algoritmanya. Kemudian kita pilih compile. Nah, lalu kita compile aja. Nah, di sini ada compiler progress-nya. Setelah itu ada program code juga atau output-nya. Jadi di sini output-nya berupa bahasa assembly atau bahasa mesin. Setelah selesai, kita bisa memilih load in memory. Nah, lalu ini kita klik OK aja. Nah, di sini tertera program list-nya. Di sini kita ada satu program namanya FCFS. Nah, kemudian di sini kita pilih aja yang max. Lalu kita ke OS 0. Nah, di sini kita akan membuat proses name dari P1 hingga P5. Nah, di sini ada pilihan untuk create new process. Nah, ini kita klik aja. Nah, di sini udah terbuat P1-nya atau proses 1. Ini kita buat sampai P5. Nah, ini untuk proses name-nya udah ada dari P1 sampai P5. Lalu di bagian OS control, ini phase-nya kita maksimalin aja. Kemudian langsung kita start aja. Nah, di sini lagi diproses ya. Nah, kita juga bisa melihat prosesnya dari proses list ini. Nah, di sini ada P3 yang sedang diproses. Jadi di sini prosesnya berdasarkan urutan masuknya. Nah, jadi P5 ini kan masuknya paling terakhir. Jadi dia diproses paling akhir. Setelah selesai, kita bisa melihat view proses statistik. Nah, di sini ada statistiknya, ada waiting time dan prosesnya. Jadi di sini proses dengan waiting time paling lama adalah di P5. Nah, di sini terlihat bahwa dari P1 ke P5 itu bertahap ya naiknya. Lama proses waiting time-nya. Kemudian kita juga bisa melihat log-nya. Jadi di sini detailnya dari schedule season-nya. Nah, di sini tadi P1 itu kan diproses duluan. Jadi waktu tunggunya hanya 0,12 detik. Kemudian P2 itu diproses kedua dengan waktu tunggu 7,94 detik. Lalu P3 dengan waktu tunggu 15,11 detik. Dan ada P4 yang diproses keempat dengan waktu tunggu 23,1 detik. Dan yang terakhir adalah P5 dengan waktu tunggu 29,09 detik. SJF merupakan sebuah algoritma penjadwalan CPU di mana setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Selanjutnya di sini saya akan membuat penjadwalan CPU dengan menggunakan SJF. Di sini kita pilih aja compiler. Kemudian kita masukkan algoritmanya. Lalu kita pilih compile. Setelah selesai, kita pilih aja load in memory.
kemudian pilih OK. Nah, ini sudah ada dalam program listnya. Kemudian kita makskan, lalu kita pilih OS 0. Nah, di sini kita akan membuat proses name dari P1 sampai P5. Karena di sini kita menggunakan SJF, maka di sini kita pakai delay proses. Untuk P1 saya kasih 6. Langsung kita create aja. Kemudian kita buat yang kedua dengan delaynya 4. Lalu kita buat lagi yang ketiga dengan delaynya 10 detik. Lalu kita buat yang keempat dengan delaynya 8. Dan P5 dengan delaynya 9. Setelah itu ini kita max aja, dan di bagian ini kita pilih SJF. Nah, lalu di sini ada priority. Nah, jadi dalam SJF ini prioritinya ada 3, dan prioritinya ada non preemptive. Jadi non preemptive itu apabila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst-nya selesai. Kemudian jika yang preemptive itu apabila proses baru datang dengan panjang CPU burst-nya lebih pendek dari sisa waktu proses yang sedang dieksekusi, maka proses ini akan ditunda dan diganti dengan proses yang baru. Nah, di sini kita pakai aja yang no priority. Karena di sini juga proses name-nya udah sampai 5, jadi kita langsung start aja. Nah, di sini lagi diproses. Kita bisa lihat proses listnya. Ini lagi diproses sekarang adalah P4. Nah, lalu P3. Dan yang terakhir adalah P5. Nah, kita bisa lihat statistiknya. Nah, ini yang diproses dahulu adalah P1, kemudian P3, lalu P4, dan P5. Nah, jadi tadi P2 itu dia diproses di paling pertama. Lalu kita bisa lihat lognya. Nah, di sini P2 itu diproses lebih dulu. Nah, jadi waiting time-nya hanya 0,2 detik. Kemudian ini proses kedua adalah P1 dengan waiting time-nya 7,31 detik. Lalu setelah itu P4 dengan waiting time-nya 10,92 detik. Lalu P3 dengan waiting time-nya 15,86 detik. Dan yang terakhir P5 dengan waiting time-nya 21,82 detik. Deadlock merupakan sebuah keadaan di mana sejumlah permintaan yang tidak bisa dijalankan oleh scheduler karena permintaan-permintaan tersebut saling tunggu-menunggu. Selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan deadlock. Nah, di sini kita pilih lagi compiler. Nah, di sini kita akan masukkan algoritmanya. Di sini ada program P1. Nah, jadi di sini dibacanya resource 1 itu akan dialokasikan dengan waktu tunggu 3 detik untuk mengalokasikan resource selanjutnya. Nah, di sini kita pilih aja compile. Setelah selesai, langsung kita load in memory. Nah, setelah itu kita pilih lagi compiler. Ini kita edit aja.
jadi P2, resource 2 mengalokasikan ke resource 3, kita pilih compile lagi. Selesai, kita load in memory. Nah, di sini program listnya udah ada P1 dan P2. Ini kita buat sampai P5. Oke, ini kita compile lagi. Lalu pilih load in memory. Oke, kita pilih compile. Nah, di sini program listnya udah ada dari P1, P2, P3, P4, P5. Oke, jadi program name-nya udah ada sampai P5. Lalu di sini kita pilih OS 0. Nah, di sini kita akan membuat proses name-nya dari setiap program name. Ini kita buat satu aja. Kita pilih 4. Kemudian di sini kita pilih aja round robin. Nah, di sini kan udah ada program name sama proses name-nya. Setelah itu ini kita fase-nya kita naikin. Lalu langsung kita start aja. Oke, dan ini programnya lagi dijalankan. Nah, kita bisa lihat resource-nya di sini. Nah, di sini ternyata ada deadlock yang terjadi. Nah, untuk mengatasi deadlock itu kita bisa melakukan release. Nah, ini kita release aja. Nah, jadi sekarang deadlock-nya udah berhasil diatasi. Nah, di sini ada warna hijau. Warna hijau ini artinya prosesnya telah berhasil dijalankan. Oke, kita close aja. Nah, di sini kita bisa lihat lognya. Di sini masih ada prosesnya. Nah, ini sudah selesai, jadi sudah tidak terjadi deadlock lagi.